Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, di usia berapa kamu ingin kembali? Tanpa ragu pria itu memilih angka 17. Dan tiba-tiba lampu mati. Lalu ia mendapati dirinya telah kembali ke 20 tahun yang lalu. Ke saat dirinya masih berusia 17 tahun. Sebelumnya ia adalah seorang guru berusia 37 tahun. Ia masih lajang dan menjalani kehidupan yang bukan pilihannya sendiri. Seumur hidupnya ia selalu tunduk pada keinginan sang ibu. Bahkan ibunya berpura-pura terkena stroke hanya demi memaksanya menikah. Ia akhirnya menyewa seorang wanita untuk berpura-pura menjadi istrinya. Namun di hari pernikahan palsu itu, sosok yang paling ia cintai tiba-tiba muncul. Dan keadaan semakin kacau saat wanita sewaan yang ia pilih terus melakukan kesalahan. Hingga akhirnya semua kebohongannya terbongkar. Harga dirinya hancur seketika. Penuh amarah dan frustasi, ia melarikan diri ke game untuk menenangkan diri. Tanpa disangka di sanalah semuanya bermula. Momen yang membawanya kembali ke tahun 1998. Saat keluar dari game center ia melihat pemandangan kota kecil yang dulu begitu akrab baginya. Tiba-tiba ia bertabrakan dengan dirinya sendiri di usia 17 tahun, berniat untuk mengungkapkan kebenaran bahwa ia datang dari masa depan. Ia justru berbohong pada dirinya sendiri. Aku tak bisa mengakui bahwa aku pernah menyewa istri hanya demi membahagiakan ibuku. Di usiaku yang ke-37 aku tidak punya rumah, mobil, uang, dan istri. Aku tidak punya apapun yang bisa membuat diriku bangga. Tiba-tiba kepala sekolah muncul di hadapan mereka. Dan pria itu terkejut karena di masa lalu ini, ternyata ia adalah seorang wali kelas. Sebagai guru baru hal pertama yang ia lakukan adalah memberi pelajaran bagi teman-teman sekelasnya yang dulu ia tidak sukai. Ia berdiri di depan kelas dan berkata, "Aku adalah wali kelas kalian. Kalian mungkin belum mengenalku, tapi aku sangat mengenal kalian." Kemudian ia mulai mengungkapkan rahasia masa depan murid-muridnya. Dengan dalih pendidikan moral, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam kecil pada teman-temannya. Tiba-tiba suara yang tak asing terdengar dari pengeras suara sekolah. Itu suara cinta pertamanya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari ke ruang siaran. Di sana ia melihat wanita yang selalu ia impikan selama ini. Wanita itu tidak mengenalnya tapi entah mengapa merasa ada kemiripan antara mereka. Kemudian ia berpikir bahwa ini hanyalah mimpi. Jika ia tidur keesokan harinya ia pasti akan kembali ke tahun 2018. Namun saat pagi datang ia malah bangun kesiangan dan melewatkan upacara bendera. Akibatnya ia dimarahi habis-habisan oleh kepala sekolah. Di sekolah ini jurusan IPA selalu lebih diprioritaskan. Sementara jurusan IPS dan para pengajarnya kerap dipandang sebelah mata. Menyadari bahwa ia tak bisa segera kembali ke masa depan, ia pun mengambil keputusan besar yaitu mengubah nasibnya. Ia berdiri di depan kelas dan berteriak penuh semangat. "Aku tidak akan membiarkan jurusan IPS terus dipandang rendah. Kelas kita bukan kumpulan pecundang tapi pondasi masa depan." Namun murid-muridnya malah bingung. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa guru baru kita ini waras?